Oke, everyone, open your mind. Salah satu Berat keunggulan, banget spesifikasi. salah satu keunggulan untuk menjadi seorang guru tuh liburnya yang panjang, bener nggak sih? Lo biasanya kalau lo libur berapa lama sih? Kalau libur dalam 1 tahun tuh? Kayak sekarang gue libur 2 bulan. Hah? 2 bulan guys libur, itu digaji? Digaji. Full? Full. 2 bulan? Jadi gini, lo sih buka-buka. Guys, enggak, jadi ini 2 bulan tuh libur apa? Libur kenaikan kelas apa libur apa nih Libur sekarang? kenaikan kelas. Libur kenaikan kelas 2 bulan, berarti summer break. Ya, summer break. Jadi gini, lo kenapa buka-buka sih? Terus kalau pertengahan semester, libur puasa lebaran gitu, itu Libur lah. sama ya? Libur itu, juga. Itu digabung ya sama Ah. libur itu? Kalau libur pertengahan apa? Kayak semester 1 ke semester 2 gitu libur juga? Libur juga. Itu berapa lama? Ya, 3 minggu lah. Jadi guys, dalam 12 bulan gitu, ibu guru hanya kerja selama 9 bulan, 3 bulannya libur, bener kan? Jadi gini, Hanya 3 kuarter guys, 1 kuarternya libur. 3 bulan. ini banyak banget yang nanya ke gue pertanyaan yang kayak gini. Soalnya apa namanya? Orang-orang pada ngeliat kayak hidup gue tuh damai banget. Padahal sebenarnya kita nggak tahu kan apa yang di belakang itu kan. Setiap orang pasti kayak gitu. Kita nggak tahu apa yang di belakang itu gimana terjadinya. Yang kita tahu kan, dia libur gitu. Memang benar. Jadi guru itu liburnya banyak, benar. Tapi kerjanya juga banyak ketika dia masuk, gitu kan. Nah, yang dari tadi gue ceritain, kenapa sih lo masih jadi guru dan segala macam, ya itu alasan positif gue. Nah, alasan lain gue terbesar adalah karena ini profesi memberikan gue libur lebih banyak. Jadi kenapa gue masih bertahan juga? Gue kan pernah kerja di kantor, gue pernah kerja jadi researcher dan segala macam. Liburnya ngikutin peraturan dari Kemnaker, ya kan? 1 tahun 12 hari, bener nggak? Tuh, Ya kan? ya. Dan ketika 12 hari itu, boleh nggak sih lo ngambil in row 12 hari? Nggak boleh kan? Nggak Nah, boleh. kalau misalnya guru, kita punya waktu-waktu tertentu kayak naik-naikan kelas libur, terus tengah tahun libur, kayak gitu-gitu. Nah, yang kayak gitu-gitunya itu yang belum bisa digantikan oleh perusahaan. Tuh. Jadi walaupun sebenarnya gue punya kesempatan sih bisa buat masuk ke perusahaan lagi, tapi bisa nggak ya mereka ngasih gue libur yang seperti itu? Sangat gitu. tidak. Tentu saja tidak. Ketika lo balik, kalau lo minta libur 3 minggu, udah diganti tuh posisinya sama orang lain. Sangat tidak, karena ya perputaran uang terus kan, Ya, di kantor betul. kan, terus berjalan kan. Nah kayak gitu jadinya. Dan ya nggak enaknya lo libur bareng sama anak sekolah. Jadi kalau misalnya nanti gue punya anak, berarti kan gue bareng sama anak gue libur, itu enak. Tapi nggak enaknya adalah karena semua orang libur, ya lo harus mengeluarkan duit lebih banyak. Ya. Karena kan musim liburan. Iya. Nah, baik. kalau musim liburan, kalau mau liburan sama anak-anak lo apa segala macem kayak gitu, ya udah lo nabung lebih banyak lah. Iya. Udah tahu kan ritmenya. Ya, Jadi kayak gitu. berarti karena jadi guru liburnya banyak, liburnya sepanjang itu kenapa lu punya waktu banyak buat traveling the Iya. world. Iya, jadi FYI guys, jadi Nurul ini selain seorang pendidik yang sangat passionate banget gitu. Ya. Padahal bukan pendidik ya gue. Guru yang passionate, doi juga demen namanya traveling gitu. Jadi kalau kalian lihat IG-nya beliau, IG lo apa? Nama gue Nurul @Nurul_Fajria FAJRIA. Nah itu lo lihat IG-nya itu bener-bener, lu udah berapa negara sih? Lu udah di berapa negara kurang lebih? Oh jadi gini, apa ya namanya ya? Mission gue ketika gue jalan-jalan bukan menjelajah sebanyak mungkin, tapi mencari experience sebanyak mungkin. Itu kan Oke. beda. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau lo menjelajah sebanyak mungkin, ya lo doesn't matter lo mau dapat experience apa enggak, gue nginjak berapa puluh negara. Iya, Nah, betul. gue bukan orang yang kayak gitu. Gue bisa ketika gue suka kepada satu negara, gue bisa berkali-kali ke negara itu. Oke, baik. Jadi ya kayak gitu. Jadi kalau lo nanya gue berapa negara yang udah gue lakuin, udah gue kunjungin segala macem, itu nggak, ya paling dikit lah berapa gitu kan. Ya berapa? Coba dikitnya tuh berapa? Gue pengen tahu berapa. Coba berapa? Berapa ya? Kita lihat guys, dikitnya Gue beliau ini nggak berapa? tahu. Singapura. Gue jadi ngitung. Ya gitu dong, coba berapa?
Singapura, Malaysia, Thailand, terus Brunei. Yang dekat-dekat dulu ya? Iya. Terus mana lagi? Jepang, Korea, Eropa berapa ya? Netherlands. Udah mau 10 guys, katanya dikit guys. Netherlands, Prancis, Spain, UK. Sudah 10? Bakal lebih? Terus Italy, Yunani, Greece, 12, Saudi Arabia, 13, Turki, 14, Sweden, Denmark, 20, Kyrgyzstan, China. Kazakhstan, China. 20? Lebih? Ada lagi ya? Gue lupa. Kayaknya sih udah. Ya kira-kira segitu Ya, lah ya. 20 guys. Jadi sedikitnya beliau itu adalah 20. Tapi 20 kalau misalnya lo masuk ke komunitas traveler, itu lo pasti ya cuma 20. Lo pasti akan digituin. Iya baik, kita kan tidak ada hubungan. Jangan salah lo ketika lo bilang komunitas traveler, lo pasti akan gini, berapa negara yang lo kunjungin? 15, ya dikit banget. Berapa negara yang lo kunjungin? Udah ada 40, gitu. Lo pasti akan, masih lah orang berpikir judge the book from its cover. Tapi gitu. menurut gue 20 tuh udah banyak banget sih. Maksud gue kayak wow luar biasa. Kita ada peta di sini ya? Oh iya, Bisa wah. gitu. Kalau gue lupa. Jadi udah 20 negara ya. Terus jadi misinya adalah bukan sebanyak-banyaknya tapi lebih ke experience gitu ya. Why experience? Karena gue seneng kan yang balik lagi ke sifat gue tadi. Jadi kan gue bilang kan gue suka berhubungan dengan orang. Ya salah satunya itu ya ketika gue mau berkunjung ke suatu negara, ya gue mempelajari culture, gue ngobrol sama orang lokal, bukan yang cuma kayak datang terus foto-foto spot gitu dan segala macam. Menurut gue nggak ada maknanya. Bahkan ada beberapa orang yang dia melabelkan dirinya traveler sejati, ya gue nggak nangkep apa itu makna di balik foto-fotonya, cuma sekedar foto di depan inilah, foto di depan itulah. Jadi ya kayak gue emang dari dulu suka kayak gitu. Jadi gue bisa tuh yang namanya kayak dekat-dekat. Misalnya gue suka puncak nih, ya gue bisa berkali-kali pergi ke puncak mau sama siapa gitu. Jadi ya moto gue sih memang it's not about the place, it's about the journey itself. Oh, keren banget ya. Gue baru ini loh denger penjelasan yang kayak gini karena to be honest banyak banget orang-orang yang keluar negeri terus kemudian itu kayak ngelupain makna dari living with the people around gitu kan, lebih ke misalnya ke Prancis, ke Paris terus foto depan Eiffel Tower. Udah foto cekrik upload di media sosial, upload di udah. medsos, balik lagi kan, balik lagi ke hotel tidur. Banyak yang kayak gitu kan? Banyak. Bukan lebih ke belajar sejarahnya gitu kan, talk to the local people gitu, belajar culture, nyobain foodnya gitu kan, local foodnya segala macam gitu kan. Kebanyakan orang ya itu buat apa? Ya pencitraan di sosmed. Exactly. Tapi yang menurut gue pencitraan itu ada kalau misalnya lo akan terlihat berbeda kalau lo punya istilahnya apa ya, ciri tersendiri. Ya kalau misalnya kategorinya orang posting foto, kalau orang yang nggak tahu sih memang posting foto-foto, gila Eiffel Tower. Tapi kalau orang misalnya tahu, kok nggak ada maknanya ya dari posting Eiffel Tower ini kan sebanyak yang kayak gitu. Jadi intinya adalah value, bener nggak sih? Iya, value. Jadi value apa yang kita dapetin ketika kita berkunjung ke suatu negara gitu kan? Dan itu juga bisa lo dapat bukan dari travel doang. Ketika lo kerja, value apa yang lo dapat. Ketika lo kuliah, value apa yang lo dapat. Apapun journey yang your life journey itu, lo pastiin lo dapat value sesuatu, apapun itu. Oke. Berarti kan value. Kalau gue tanya, value apa sih yang baru lo dapetin, maksudnya value ini gue dapetin value ini lo dapetin ketika lo jalan ke luar negeri? Survival kit sih. Survival. Balik lagi ke yang kayak gitu. Ketika lo udah membekali diri lo, aduh gue kayaknya bisa nih di Indonesia. Gue bisa ngomong sama orang, terus gue bisa bertahan dengan finance gue yang sekian, gue bisa hidup dengan makan kayak gini. Lo coba deh di negeri orang, bisa nggak lo terapin kayak gitu? Apa yang harus lo perlu modif, apa yang harus lo perlu tingkatin skill lo dan segala macam. Jadi lo tuh
nggak cuma berada dalam satu sangkar yang sama, tapi lo ngerasain di sangkar-sangkar yang berbeda, dan itu bener-bener totally different deh. Kalau misalnya emang lo mempelajari bukan cuma kayak jalan-jalan doang. Gitu. Kalau berarti emang bener-bener survival ya. Jadi ya emang ya gue juga dulu gitu sih kayak gue Ya kan, juga kayak, ya bener-bener kayak survival. misalnya lo waktu lagi kemarin dapat beasiswa, kemana namanya, ke UK, apa yang lo pelajarin pertama? Bukan kuliah kan? Tapi gimana cara lo bertahan hidup kan? Adapt. Gimana cara kita Ya, adaptasi gitu. sih? Kalau gue sih, kalau gue itu kayak pernah banget yang menguji gue banget ya perjalanan yang paling gue. Abis ini lo jawab, abis ini pertanyaan gue adalah pengalaman apa atau di negara mana yang buat lo paling berkesan? Gue akan nanya itu, tapi sebelumnya gue akan ceritain punya gue dulu. Jadi kalau gue pengalaman paling berkesan adalah ketika gue waktu itu masih di Madrid. Jadi gue di Madrid itu, gue kan kan gue kan hobi banget Real Madrid ya. Jadi gue ke Madrid, ke Santiago Bernabeu. Habis itu sorenya gue ke stadion Atletico Madrid, which is itu agak di pinggir kota. Tahu Di gua. Vicente Calderón itu agak ke pinggir kota. The problem is, gua kalau pergi-pergi ke luar negeri tuh nggak pernah beli paketan. Oh. Jadi gue selalu mengandalkan WiFi. Iya. Jadi kan kalau di sana kan WiFi lo tinggal nyandarin Nongkrong di mana badan gitu di ya. kafe ada WiFi Iya, gitu kan, dan semuanya free gitu. Jadi gue mengandalkan itu gitu. Terus pada saat gue berangkat, gue ke itu tadi itu udah sore ya, sekitar udah mau maghrib lah, itu udah mau maghrib. Dan itu masih kayak semi winter gitu, jadi masih cepat malamnya gitu. Jam 5 itu udah gelap gitu. Gua ke stadion Vicente Calderón. Terus pas gua itu tahu-tahu udah malam, terus gua mau balik. Dan gua baru sadar gua nggak punya paket. Gua sadar nggak punya paket, cuma gua baru sadar gua nyari-nyari sekitar itu nggak ada shop yang buka, dan nggak ada WiFi yang bisa gua tebengin. Bener-bener di pelosok gitu daerahnya. Hingga akhirnya gue nggak tahu dong gue mau naik apa gitu kan. Gue nggak bisa Google Map. Kalau gue buka Google Map kan dikasih tahu gue harus naik bus nomor berapa, nunggu di halte mana gitu kan. Udah bener Google Map tuh segalanya kalau luar negeri gitu kan. Itu bener survival kita. The problem is gue nggak punya kuota dan gue nggak nemuin sumber WiFi. Akhirnya gue lakuin apa? Ya gue dengan iseng aja, karena gue berangkatnya naik kereta. Gue naik underground gitu. Nah pulangnya gue nggak tahu mau naik apa. Gue juga nggak tahu itu underground ada di mana. Orang gue nggak bisa nyari itu, mapnya nggak ada gitu. Akhirnya udah gue. Terus lo nangis? Ya enggak sih, ya gue berusaha untuk tadi survival kan. Ya udah gue berusaha untuk ke halte bus terdekat. Jadi ada halte bus terdekat, pas sampai sana gue cuma punya modal bookingan hotel gue gitu, yang ada nama hotel dan nama daerahnya, alamatnya doang kan. Dan halte bus itu bukan halte bus yang rame banget gitu, nggak, cuma gelap, nggak ada lampu, dan cuma ada kakek nenek 2 orang di situ. Ya udah, dan udah pasti mereka nggak bisa bahasa Inggris dong, tapi tapi gue harus nanya kan. Maksud gue terus gue tanya kayak, excuse me sir, kayak I'm going to go to this place, this is my hotel, I don't know where to go and what bus I should take gitu kan. Kayak gue nanya gitu, terus dia bingung melongo, dia nggak bisa ngomong bahasa Inggris, tapi dia berusaha untuk menjelaskan ke gue, gitu, menjelaskan kayak gini. Saya gue nggak ngerti bahasa Spanyol gitu kan, gue kayak cuma si gitu doang kan. Si aja nggak tahu apa. Gue juga kayak si kan, si itu iya bahasa Spanyol kan, si gitu doang. Tapi dia tuh berusaha untuk menerangkan kalau dia tuh tahu itu tempatnya di mana, dia nunjuk arah, dia segala macam kayak gitu. Hingga akhirnya ya gue cuma kayak ya udahlah, gue kayaknya helpless nih karena gue nggak bisa bahasa Spanyol, dia pun nggak bisa bahasa Inggris, jadi gue naik bus apa gitu kan. Dan halte busnya ada 2, ada yang sini, ada yang seberangnya. Nah gue naik dari sini kita juga bingung kan, bingung juga. Jadi gue itu aja. Tiba-tiba ada bus datang, si bapak itu dengan tiba-tiba narik tangan gue ke bus. Tiba-tiba tangan gue ditarik ke bus. Pas gue ditarik ke bus, dan gue masih nggak tahu ini gue mau dibawa kemana gitu. Jadi gue dibawa ke bus, ongkos dibayarin sama dia, ditapin pakai kartu dia, gue nggak tahu. Terus abis duduk dia ngajakin ngobrol, tapi pakai bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol, gue nggak bisa, gue cuma ya si gitu doang ya, gitu gue nggak ngerti ngomong apa gitu kan. Terus akhirnya dia nunjukin daerah-daerah gitu, kayak ini kayak gue kalau bahasa Indonesiain, oh itu gedung, ini daerah ini gitu, tapi gue nggak tahu itu dia lagi ngomong apa, orang pakai bahasa Spanyol kan. Terus tiba-tiba nggak lama dari itu
berhenti itu mobil. Heeh. Bus itu berhenti, gue udah ajakin turun sama dia. Waduh, gue udah kepikiran waduh gue mati nih di sini nih. Ya gue nggak tahu bapak ini siapa men. Iya, Kalau dia iya. mafia gimana? Iya kan? Gue nggak tahu dia ini siapa, nggak tahu siapa. Terus gue diajakin lewat gang-gang kecil gitu. Waduh mati ini gue dibunuh nih. Gue kayak gue bingung dong, gue mau kayak mana? HP gue nggak ada pulsa, nggak ada paketan gitu kan. Kayak gue ya udahlah, gue pasrah aja lah. Gue kayak minta perlindungan sama Allah aja. Diikutin, toto jeng toto gue lewatin gang-gang kecil, toto gue udah nyampe di depan hotel gue. Ternyata baik ya. Ternyata itu bapak nganterin gue ke hotel gue pas di depan hotelnya. Gitu. Jadi terus gue langsung yang udah ini apa hotel dia bilang hotel terus masuk terus kayak ya udah terus dia peluk gue. Terus dia peluk gue terus dia pergi jalan kaki lagi. Pak. Baik banget ya. Oh baik banget, jadi gue nggak tahu dia siapa gitu kan, gue nggak tahu dia siapa, gue nggak bisa bahasa dia nganterin gue gitu. Jadi di situ gue belajar selain emang survival gue gitu, jangan malu bertanya segala macam. Emang di situ gue belajar juga, ketika lo mau berbuat baik gitu, berbuat baik itu nggak harus pandang bulu sih, nggak harus pandang ras lo apa gitu, Siapa nggak harus pandang agama lo apa gitu, nggak harus pandang lo tua atau muda gitu, profesi lo apa. Bahkan gue yang bukan orang sana pun paspor Indo ya, ya. Indonesia tuh gak ada harganya kan paspornya gitu. Gue dibantuin gitu. Jadi di situ gue bener-bener belajar traveling really made me learn something atau value yang nggak pernah gue dapetin di tempat lain gitu. So that's why I love traveling juga itu karena itu sih gitu. Jadi itu value, itu salah satu cerita yang gue bener-bener ngerasa banget luar biasa gitu, kayak magic is real gitu, kayak luar biasa sih. Kalau Husnul sendiri ada cerita yang semacam itu nggak? Banyak banget. Pick up one. Gue juga punya banyak tapi kayak I want to hear one. Gue nggak tahu, maksud gue gini loh. Ketika kalau kita bicara pengalaman, gue nggak bisa ngomong yang ini yang terbaik, ini yang tinggi Just pick up one. gitu. Terlalu banyak pengalamannya dan udah gitu juga pengalaman beda-beda sendiri. Kayak waktu lagi misalnya kayak gue di Spanyol, tas gue kan hilang. Spanyol juga kan? Iya, tas gue kan hilang. Jadi gue sama temen gue kita bawa 2 backpack gitu kan, bawa kayak carrier kecil gitu. Terus kita emang rencana mau keliling Eropa pakai kayak gituan kan. Terus tiba-tiba di hotel itu backpack kita diambil dua-duanya sama orang. Jadi kebayang ketika lo tadinya membawa carrier yang kayak naik gunung 2 gitu, terus tiba-tiba gone. Terus yang ada cuma lo bengong, duduk, ketawa-tawa, goblok. Tapi lo tahu yang ngambil? Enggak, tapi gue punya suspek yang ngambil itu. Jadi dia kita kan biasa nginep di hostel. Jadi gue anak hostel banget karena gue suka social interaction. Ya, jadi gue nggak suka hotel. Kalau misalnya gue pergi kemana-mana, hotel gue bisa dihitung sama jari. Lebih sering ke hostel biar gue punya teman dan segala macam. Terus udah gitu. Karena kalau hostel tuh kita satu kamar rame-ramean gitu kan, terus dari berbagai macam negara gitu kan, jadi bisa berinteraksi langsung ya. Balik lagi ke sifat gue yang suka sosialisasi gitu ya. Terus kayak pada saat itu di Cordoba namanya. Jadi dia itu kayaknya sih tinggalnya di sebelah kamar yang gue tinggalin. Jadi gue ngambil yang private room karena gue nggak mau masalah. Gue tahu kalau misalnya kayak di Spanyol itu tuh apa ya, daerahnya tuh banyak maling, banyak scammer. Jadi FYI ketika lo cerita itu, gue menganggap lo kurang informasi. Jadi ketika lo pergi segala macam, pastiin, apalagi kalau misalnya lo pergi sendiri, pastiin lo mencari berbagai macam informasi sekecil apapun sebelum lo pergi, gitu. Terus udah gitu, kita jalan-jalan dong, namanya traveler, kita ke tempat mana dan segala macam. Pas balik, tasnya hilang. Bukan lupa, pas balik di tempat yang sama yang harusnya ada tas kita hilang. Untungnya barang berharga semuanya ada di tas kecil. Jadi ya baju apa dan segala macam yang udah gue beli, apa yang mau kita bawa, oleh-oleh dan segala macam di tas yang gede itu blas hilang semua. Jadi ya kayak gitu. Terus ditolongin lah. Jadi kita tuh tapi paspor soalnya aman ya? Paspor di tas kecil. Oh, iya. Nah kebetulan sorenya itu gue udah mesen kayak grab car gitu untuk menuju ke Madrid dari Cordoba. Nggak bisa nunggu grab car-nya, jadi automatically gue cuma bisa minta surat keterangan polisi untuk ke Madrid. Jadi surat keterangan polisi untuk karena barang gue hilang, supaya istilahnya kalau
kan kita punya asuransi kalau misalnya pergi kayak gitu kan, kita bisa ngeklaim ke asuransinya gitu, kayak gitulah. Dan itu ketika kejadian itu ketawa-tawa sih, tapi lo tahu ketika gue sampai di Madrid gue jatuh sakit selama 2 hari. Karena apa ya, ternyata walaupun ketawa-tawa pusing juga ya pikirannya ya. Ya lo bayang lah sepatu berapa pasang di tas, tumbler Starbucks, baju-baju, terus gue pakai jilbab gini, di negara Eropa nyari jilbab kan susah kan, Oh kayak iya, gitu-gitu. scarf gitu paling ada. Paling kayak gitu-gitu. Jadi ya udahlah. Terus ya berusaha untuk move on. Di 2 hari itu gue sakit. Lo tahu gue sakitnya di mana? Di mana? KBRI. Jadi gue tidur di KBRI. Jadi gue tidur di sofa KBRI karena di KBRI itu benar-benar cuma kayak nggak ada dormitorinya kan, jadi cuma kayak kantor karena kan kita mau ngurus semuanya dan segala macam kan. Jadi gue tidur di sofa KBRI sampai akhirnya gue bisa kuat, gue jalan-jalan lagi. Ya gue udah berpikir ya udahlah kita harus move on dan segala macam. Toh juga barang-barang berharga masih ada semua. Akhirnya ya udah belajar move on. Ya sorenya kita ke Santiago Bernabeu kayak gitu. Jadi value apa yang didapat nih? Lesson learn-nya apa nih dari situ? Lesson learn-nya pertama sama kayak lu, siapapun orangnya dia akan dengan kalau tahu kita kesulitan dia akan membantu. Itu gue dianterin sama mungkin itu bagian dari responsibilities ya, sama orang hostelnya dianterin ke polisi dan segala macam, naik taksi apalagi nih segala macam, dikasih minum, pokoknya di tenang kita bisa kontrol gini segala macam kan kayak gitu. Terus pas lagi di Madrid orang KBRI pada nolongin, walaupun istilahnya remeh banget sih lo, yang lo hilang kan cuma tasnya, barang berharga masih ada tapi tetap ditolongin gitu dan segala macem ya. Dan orang-orang sana banyak scammernya tapi banyak juga orang baiknya. Iya. Jadi kebetulan yang gue temuin orang-orang baiknya. Jadi emang gue sering denger sih kayak di Italia kan banyak banget copetnya, di Prancis banyak banget copetnya, kayak temen gue tuh berkali-kali udah banyak temen gue yang kehilangan paspor, kehilangan ya, barang-barang berharga mereka gitu. Jadi harus beberapa malam dulu stay di sana buat paspor baru, buat visa baru kan untuk segala macam gitu-gitu. Itu benar-benar ribet banget sih. Alhamdulillah gue selama pergi nggak pernah kehilangan barang berharga. Maksudnya yang kayak paspor, duit dan segala macam gitu. Jadi yang hilang paling ya kayak yang di tas itu juga bukan kesalahan gue, jadi itu kesalahan yang punya hostel karena bisa dijebol, ya kan. Jadi ya banyak berdoa sih kalau misalnya tempat-tempat kayak gitu, alhamdulillah. Cuma jadinya kalau kayak gitu jadi punya pengalaman kan, seru banget gitu. Jadi kalau gue gara-gara sering denger gitu, jadi gue kalau pergi-pergi, tapi kebanyakan korbannya cewek sih, kebanyakan. Iya, karena cewek banyak lengahnya. Tapi temen gue cowok juga ada yang kena. Berarti dia lengah. Jadi kalau gue karena takut begitu, karena takut itu terjadi, jadi gue sering kalau pergi ya itu duit gue bagi 2, ada yang gue taruh di tas, ada yang gue taruh kantong. Surat-surat berharga gue kantongin aja, dompet gue pisahin, duit gue pisahin, paspor gue pisahin, jadi bener-bener nggak di satu tempat gitu. Kayak paspor atau apa bahkan gue taruh di dalam saku celana yang bagian dalam gitu, karena itu yang paling penting sih. Kalau nggak ada itu kita nggak bisa kemana-mana lagi kan. Kalau duit gitu kan ya udah gitu. Kalau ya bahkan jeleknya kalau misalnya paspor lo hilang, lo disuruh pulang kan ke negara, dideportasi. Terus kalau misalnya dideportasi, kalau lo KBRI di sana nggak bisa ngeluarin visa, lo dalam beberapa hari lo harus langsung pulang dan lo harus beli tiket baru, nggak bisa diurusin. Jadi yang kena lo lagi. Jadi itulah lo harus hati-hati kalau misalnya barang-barang kayak gitu, barang-barang berharga. Ya, berarti emang. Jadi guys, kalau lo pengen banget belajar banyak hal, jadi kenapa sih gue juga pengen banget belajar banyak hal itu kayak gini loh. Karena kalau ketika gue kecil banyak banget orang-orang yang merasuki gue kalau kayak orang bule itu jahat-jahat gitu, orang bule itu kaya biasa kayak gitu kan. Bukan gitu, kaya iya jahat. Jadi kayak lebih banyak ke negatifnya kalau gue dulu masih kecil, kayak mereka tuh jahat-jahat, galak-galak gitu, terus nggak manusiawi gitu, terus segala macam, nggak ramah. Hanya Indonesia yang ramah, tamah, sopan santun. Tapi bener sih. Gitu-gitu bener kan. sih, yang ramah Indonesia doang. Tapi kalau di sini, kalau di luar nggak. Hingga akhirnya gue mau coba bukti, ternyata enggak kok, mereka baik-baik banget gitu. Dan ya ada yang baik, ada yang jahat pastinya. Semuanya kan? pasti kayak gitu ada. Cuma nggak seperti stereotip yang dulu diajarin sama orang-orang tua gua gitu sih ke gua tentang. Ya mungkin kebanyakan kelamaan dijajah kali ya. Oh iya, benar. Jadi kalau ngeliat bule-bule dikit jahat. Gitu. Padahal nggak juga gitu. Okay, everyone, open your mind.